Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Dini Hayati dengan pelajaran ekonomi dengan materi yang baru. Anak-anakku yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, kalau kalian sehat, semoga kesehatan selalu terlimpahkan untuk kita semua. Marilah anak-anakku kita ikuti bersama dengan materi yang berbeda, yang baru yaitu peran pelaku kegiatan ekonomi dan circular flow diagram. Adapun materi pada hari ini bertujuan peserta didik dapat mendistribusikan pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan peran-peran pelaku ekonomi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau yang lebih dikenal dengan circular flow diagram. Anak-anakku yang saya banggakan, apakah kalian tahu apa toh sebenarnya yang dinamakan pelaku kegiatan ekonomi itu? Atau siapa pelaku kegiatan ekonomi itu? Yaitu apa? Ya, jadi pelaku kegiatan ekonomi adalah seseorang yang melakukan kegiatan baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Nah, siapa saja pelaku ekonomi itu? Pelaku ekonomi ada 4, yaitu yang pertama rumah tangga produsen, yang kedua rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga, yang ketiga pemerintah, yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, dari keempat pelaku ekonomi ini mempunyai peran-peran yang berbeda. Nah, peran pelaku ekonomi ini dapat digambarkan dalam circular flow diagram atau menggambarkan peran masing-masing pelaku di sini. Nah, untuk yang pertama, Bu Dini akan menjelaskan yaitu peran perekonomian dua sektor. Nah, siapa saja pelaku yang terdapat pada perekonomian dua sektor ini? Nah, pada kegiatan ekonomi perekonomian dua sektor ini terdapat dua pelaku ekonomi, yaitu melibatkan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, setiap pelaku ekonomi ini mempunyai peran yang berbeda-beda. Nah, peran rumah tangga produsen apa saja? Peran rumah tangga produsen yaitu memproduksi barang dan jasa atau output. Jadi, kalian harus familiar. Jika mendengar barang dan jasa, berarti itu merupakan output, atau sebaliknya, jika mendengar kata output berarti itu adalah barang dan jasa. Kalau produsen menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa, lalu siapa yang membelinya? Nah, yang membelinya adalah rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen. Jadi peran rumah tangga konsumen di sini adalah memberi barang dan jasa atau output yang dihasilkan oleh produsen. Untuk apa ini? Untuk kegiatan konsumsinya setiap hari. Kemudian rumah tangga produsen menghasilkan barang dan jasa tadi membutuhkan faktor-faktor produksi atau input. Siapa pemilik faktor-faktor produksi tadi? Pemilik faktor-faktor produksi di sini adalah rumah tangga konsumen. Nah, apa saja faktor-faktor produksinya? Sumber daya alam, tenaga kerja, modal, kewirausahaan atau skill. Nah, kemudian sumber daya alam ini misalnya apa? Konsumen punya tanah untuk disewakan,
punya gedung untuk disewakan atau dan sebagainya. Karena konsumen mempunyai faktor-faktor produksi yang akan dijual ke produsen, maka produsen ini menggunakannya sebagai bahan baku produksinya. Nah, karena konsumen mempunyai faktor-faktor produksi, maka rumah tangga produsen akan memberikan imbalan atau membeli tadi dengan cara memberikan imbalan berupa sumber daya alam tadi berupa jasa sewa. Kemudian tenaga kerja berupa upah. Kalau modal berupa bunga dan kewirausahaan atau skill berupa laba. Jadi kalau digambarkan dalam diagram flow akan sebagai berikut. Nah, diagram flow ini juga dikenal dengan arus barang dan jasa. Kemudian rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen yang ditandai dengan anak panah menunjukkan arus barang dan jasa. Jadi produsen menjual barang dan jasa kepada konsumen. Berarti akan terjadi arus uang. Karena konsumen membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh rumah tangga produsen. Kemudian kalau ini terjadi di pasar output. Nah, jadi arus barang dan jasa dan arus uang untuk membeli tadi terjadi pada pasar output, di mana produsen sebagai penjual, kemudian rumah tangga konsumen sebagai pembeli. Nah, ternyata nantinya ada kebalikan peran, di mana suatu saat produsen yang tadinya sebagai penjual, nantinya bisa menjadi pembeli dan sebaliknya. Nah, konsumen yang tadinya sebagai penjual bisa menjadi pembeli jika pasarnya beda. Bagaimana kalau pasarnya beda? Di sini pasarnya bernama pasar input. Karena apa yang dijual di pasar input? Rumah tangga konsumen ternyata menjual faktor-faktor produksi berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan skill dipakai sebagai faktor produksi oleh rumah tangga produsen. Kemudian produsen membayarnya dengan balas jasa yang berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Nah, transaksi ini terjadi di pasar input. Nah, jadi sudah jelas ya di sini peran dari masing rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Kemudian untuk lebih lanjut kita juga ada perekonomian 3 sektor yang di sini melibatkan tidak hanya 2 pelaku ekonomi tetapi ada 3 pelaku ekonomi. Selain rumah tangga konsumsi atau konsumen, rumah tangga produsen di sini ditambah dengan adanya pemerintah. Nah, adapun peran dari pemerintah di sini dalam kegiatan ekonomi yaitu sebagai pembeli barang dan jasa dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Misal, dalam perusahaan atau dalam fungsi pemerintahan, misalnya kantor itu memerlukan
ATK atau alat-alat tulis kantor, pulpen, kemudian kertas dan seterusnya. Kemudian puskesmas misalnya memberikan obat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menciptakan barang dan jasa melalui peraturan negara. Di sini yang dijual oleh produsen atau rumah tangga konsumen apa? BUMN misalnya, PLN, Perkebunan Negara, Perkebunan Nusantara, lembaga keuangan milik pemerintah, misalnya bank dan seterusnya. Nah, itu dijual pada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi dengan menetapkan kebijakan di bidang ekonomi. Nah, biasanya atau contohnya ini adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, itu peran dari pemerintah, peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Kemudian pemerintah kegiatannya bisa peran pemerintah di sini jika digambarkan dalam circular flow diagram adalah pemerintah membeli barang dan jasa dari produsen di pasar output. Maka pemerintah harus membayar uang. Di sini akan terjadi dari arus uang untuk membayar. Kemudian pemerintah mempunyai perusahaan, misalnya PLN, Pertamina, bisa menjual ke konsumen di pasar output juga. Nah, pemerintah membutuhkan input atau faktor produksi dari rumah tangga konsumen yang sebagai tenaga kerjanya, misalnya ASN sebagai tenaga kerjanya. Kemudian lahan tanah yang disewa pemerintah, modal atau dari baik rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen bisa memberikan investasi pada negara. Nah, kemudian maka karena pemerintah memerlukan itu, pemerintah harus mengeluarkan balas jasa yang berupa upah, berupa jasa, berupa laba dan seterusnya yang diberikan kepada baik rumah tangga produsen maupun rumah tangga konsumen. Peran pemerintah juga bisa di sini menerima pajak dan memberikan subsidi baik kepada pemerintah konsumen maupun rumah tangga rumah tangga konsumen atau rumah tangga produsen. Nah, kemudian selain dari perekonomian 3 sektor ini, ada yang satu lagi, ada itu perekonomian 4 sektor atau yang bisa digambarkan melalui circular flow diagram perekonomian 4 sektor. Nah, siapa saja pelaku ekonomi yang terdapat dalam perekonomian 4 sektor di sini? Yaitu ada 4. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, kemudian di halaman sebelumnya tadi sudah dijelaskan baik peran produsen, peran rumah tangga konsumen, baik peran pemerintah. Nah, di sini apa peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi? Nah, yang pertama yaitu membeli barang dan jasa yang berasal dari produsen dalam negeri atau pemerintah. Kemudian memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen dalam negeri atau pemerintah.
Yang ketiga, membeli faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Kemudian, menyediakan faktor produksi baik sumber daya alam, modal, tenaga kerja untuk produsen dalam negeri atau pemerintah. Nah, adapun alurnya dalam alur diagram di sini yaitu produsen di pasar output menjual barang dan kemudian pemerintah di pasar output juga menjual barang yang dinamakan ekspor kepada masyarakat luar negeri. Kemudian masyarakat luar negeri harus membayar uang atas transaksi yang tadi, ekspor tadi, baik kepada produsen atau kepada rumah pemerintah. Kemudian arus barang dan jasa atau impor dari pemerintah atau konsumen tadi dari masyarakat luar negeri. Kemudian karena impor maka pemerintah dan konsumen harus membayar uang. Terjadilah arus uang atas impor barang. Jadi yang impor di sini adalah rumah tangga pemerintah dan rumah tangga konsumen. Nah, masyarakat luar negeri di pasar input mengirimkan input kepada produsen dalam negeri, kepada pemerintah atau produsen. Misalnya, produsen dalam negeri membutuhkan tenaga kerja asing. Pemerintah membutuhkan investasi negara asing. Maka ada arus produksi, faktor produksi dari produsen yang diberikan pada rumah tangga produsen atau pemerintah. Nah, nanti produsen atau pemerintah harus membayar balas jasanya dari rumah tangga produsen atau pemerintah kepada masyarakat luar negeri. Misal membayar bunga atas investasi dari luar negeri kepada masyarakat luar negeri, membayar upah tenaga asing yang memiliki upah tenaga asing tadi adalah masyarakat luar negeri. Pasar input dari masyarakat luar negeri baik diterima oleh produsen maupun rumah tangga pemerintah. Kemudian masyarakat luar negeri juga melaksanakan transaksi dengan pasar input. Dengan siapa dia melaksanakan transaksi di pasar input? Yaitu dengan rumah tangga konsumen dalam negeri. Misalnya menjual tenaga kerja Indonesia kepada masyarakat luar negeri. Tadi dikenal dengan misalnya tenaga Indonesia dibutuhkan oleh negara asing. Berarti kita tenaga kerja rumah tangga produsen dalam negeri di sini menjual tenaga kerja tadi ke masyarakat luar negeri yang dibayar atau terjadi transaksi dengan yang namanya upah luar negeri. Atau masyarakat negara luar negeri harus membayar balas jasanya berupa upah. Nah, sampai di sini keterangan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan penerangan untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan anakku di minggu depan dengan materi yang berbeda.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.